Teror mencapai puncaknya saat Gubernur Kang Deddy Mulyadi sedang memberikan pidato penting dalam acara peresmian proyek revitalisasi sungai di pusat kota. Sebuah serangan besar-besaran yang terkoordinasi terjadi. Bukan hanya ancaman ular, melainkan percobaan pembunuhan yang terang-terangan. Sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang penembak jitu yang berhasil meleset hanya beberapa sentimeter dari kepala Kang Deddy. Bersamaan dengan itu, tim Gegana berhasil menjinakkan sebuah alat peledak rakitan kecil yang ditemukan berkat informasi intelijen krusial dari Mangkarta. Detik-detik genting tersebut terekam dramatis, memperlihatkan kepanikan massa dan kesigapan pengawal Kang Deddy. Testimoni, panik dari saksi mata yang diwawancarai memberikan gambaran mencekam tentang kengerian momen tersebut. Dalam interogasi mendalam, pensiunan pejabat yang tertangkap itu akhirnya mengungkapkan identitas otak di balik semua ancaman. Seorang pengusaha dan politikus berpengaruh bernama Haris Bhaskara. Haris Bhaskara memiliki koneksi luas ke sindikat korupsi skala nasional. Kebijakan Kang Deddy telah menghancurkan bisnis ilegalnya dalam bidang pertambangan dan proyek infrastruktur fiktif yang merugikan negara miliaran rupiah. Sebuah rekaman pengakuan dari Haris Bhaskara yang disadap sebelumnya, beserta transkrip interogasi, disajikan sebagai bukti, lengkap dengan tangkapan layar bukti transaksi yang menunjukkan aliran dana dari rekening-rekening Haris kepada pensiunan pejabat tersebut. Kang Deddy Mulyadi, tanpa menunggu bukti lengkap terkumpul, mengambil langkah berani. Dalam sebuah pernyataan pers yang disiarkan langsung, ia secara terbuka menyebut nama Haris Bhaskara dan kejahatannya, memicu kegaduhan publik yang luar biasa. Ini adalah langkah berisiko yang memancing respons balik dari Haris Bhaskara. Sebagai balasan, tim Haris menculik singkat salah satu asisten pribadi Kang Deddy yang mengumpulkan data penting. Walaupun berhasil diselamatkan, insiden ini melukai asisten tersebut dan menjadi pukulan emosional bagi Kang Deddy. Momen emosional ini menguras tenaga, namun juga menjadi bahan bakar bagi Kang Deddy dan Satya untuk tidak menyerah. Haris Bhaskara akhirnya berhasil ditangkap. Namun, dalam sebuah rekaman telepon yang disadap terakhir kalinya sebelum penangkapannya, ia menyatakan bahwa ia telah menanam biji kehancuran yang tidak akan bisa dihentikan oleh Kang Deddy, mengisyaratkan adanya rencana cadangan yang lebih besar dan mengerikan, atau bahkan keterlibatan pihak yang lebih tinggi dan tak terduga. Dalang telah terkuak, namun perang belum usai. Justru perang sesungguhnya baru dimulai. Dengan kekuatan dan jangkauan mereka yang luar biasa, musuh ternyata telah menyiapkan skenario terburuk yang mengancam tidak hanya nyawa Kang Deddy tetapi juga stabilitas seluruh provinsi. Investigasi kami kini harus menggali lebih dalam, menuju akar permasalahan yang sesungguhnya. Penangkapan Haris Bhaskara ternyata hanyalah permulaan. Investigasi yang lebih dalam mengungkapkan bahwa ia hanyalah bagian dari jaringan korupsi yang jauh lebih luas dan terselubung. Sebuah diagram jaringan ditampilkan di layar, menunjukkan koneksi kompleks antara Haris Bhaskara dengan berbagai pihak di pemerintahan, bisnis, dan bahkan di dalam institusi penegak hukum, oknum jaksa, pejabat korup di lingkungan kementerian, hingga beberapa anggota parlemen daerah terindikasi terlibat. Testimoni anonim dari saksi kunci yang merasa terancam diungkapkan melalui suara yang disamarkan, menggambarkan bagaimana sindikat ini beroperasi dalam bayang-bayang kekuasaan. Pengungkapan dalang memicu gelombang opini publik yang campur aduk. Di satu sisi, dukungan besar mengalir untuk Gubernur Kang Deddy, mengapresiasi keberaniannya. Namun, di sisi lain, kampanye disinformasi masif dari pihak dalang dilancarkan untuk menjatuhkan kredibilitas Kang Deddy. Cuplikan berita palsu dari media, daring abal-abal dan analisis media sosial menunjukkan upaya terstruktur untuk menyebarkan berita bohong dan kampanye hitam. Pakar komunikasi yang diwawancarai menjelaskan taktik manipulasi opini publik yang digunakan untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan sesungguhnya. Ini adalah perang reputasi yang menguji ketahanan moral Kang Deddy. Proses hukum terhadap Haris Bhaskara dan jaringannya dimulai, namun penuh rintangan. Intervensi politik dan ancaman terhadap saksi-saksi kunci mewarnai setiap persidangan. Kompol Satya Dharma dan timnya berjuang keras mengumpulkan bukti tak terbantahkan. Rekaman persidangan fiktif menunjukkan drama di pengadilan dengan kesaksian yang sulit diperoleh dan bukti fisik yang nyaris hilang karena upaya penghilangan barang bukti. Tekanan politik dari pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan korupsi berusaha keras untuk menghentikan investigasi.